bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Tentunya baik ya. Kembali lagi dengan saya Dini Ochang. Banyak orang yang berkeinginan untuk bekerja di kapal pesiar. Salah satu alasan gaji yang dijanjikan lumayan besar. Mengapa pekerjaan di kapal pesiar ini sangat menggiurkan? Selain gaji di kapal pesiar terbilang sangat tinggi, bekerja di kapal pesiar juga sangat menyenangkan karena bisa berkeliling dunia. Rasanya sangat jarang ya, ada pekerjaan yang membuat kita merasakan berkeliling dunia sambil berlayar dengan gaji yang sangat besar. Ya, seperti bekerja di kapal pesiar. Bagaimana? Anda berminat? Nah, apa saja yang harus dipersiapkan bekerja di kapal pesiar? Kali ini saya akan ajak Anda untuk berbagi pengalaman bekerja di kapal pesiar. Saya akan hadirkan sahabat saya, Yogen Desto Bramasta. Silakan Pak Yogen. Apa kabar Pak Yogen? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Ya. Sepertinya tema hari ini menarik ya Pak Yogen, yaitu antara di darat dan di laut. Ya. Ya, bagaimana menurut Anda pekerjaan di laut? Menurut saya pekerjaan di laut itu jauh lebih menantang ya daripada di darat, karena kita jarang melihat daratan tentunya. Kita mostly seharian atau selama kita kontrak itu di atas laut. Begitu. Jadi lebih menantang bagi saya. Lebih menantang ya? Ya, betul. Nah, apa yang membuat Anda berminat bekerja di kapal pesiar? Yang pertama pasti ya gaji dengan dolar, tentunya pasti itu gaji dengan dolar, serta berkeliling dunia secara gratis. Ya, bekerja dengan dari 71 negara yang berbeda. Yang berbeda. Itu teman-teman saya di kapal, serta pengalaman sih Bu, pengalaman yang terpenting. Ya. Awalnya Anda melihat siapa Pak Yogen untuk bisa menjadi awak kapal? Pertama itu saya melihat teman-teman saya yang sudah sukses duluan di kapal. Mereka mengajak saya, ayo join ke kapal. Nah, saya memberanikan diri untuk join ke kapal. Begitu Ibu. Bekerja di kapal pesiar ini kan pasti harus mempunyai skill atau kemampuan. Ya. Ini di bidang apa saja ya Pak? Bisa menjadi awak kapal? Untuk di kapal pesiar itu saya di bagian hotelnya Bu ya. Jadi saya itu di bagian restorannya. Terutama pasti harus mempunyai skill dengan ilmu pengetahuan di bidang makanan dan minuman tentunya. Ya. Nah, pengalaman untuk sosialisasi dengan orang-orang dari berbagai negara, bagaimana menurut Bapak? Ini sih menarik ya Bu ya, karena kita tahu setiap manusia itu mempunyai karakter dengan pola pikir yang berbeda. Nah ini dari negara yang berbeda pasti dengan budaya serta kearifan mereka sendiri itu kita berbeda. Maka itu saya lebih menantang karena saya mulai membaca nih, oh negara A culture-nya gimana, negara B culture-nya gimana. Jadi itu menimbulkan rasa toleransi yang tinggi. Itu toleransi sesama pekerja atau awak kapal. Pengalamannya banyak sekali ya Bapak ya? Ya tentunya Bu. Ya. Untuk tadi sepertinya ada perhotelan ya. Kalau tidak salah di SMK itu kan ada yang jurusan perhotelan, housekeeping, F&B ya Bapak ya. Nah, minimal pendidikan terakhir apa yang dapat bekerja di kapal pesiar? Untuk pendidikan itu SMK Bu, minimal. SMK bisa? Ya, SMK bisa. Karena SMK itu kejuruan. Jadi dia punya nilai plus, apalagi perhotelan. Jurusan perhotelan, ya. Kalau jurusan perhotelan yang bisa berangkat itu dia harus menguasai skill apa ya Pak? Tergantung bidangnya dan tergantung apa yang dia apply atau dia lamar di kapal itu sih Bu. Gitu. Oh begitu. Ya, kalau mau housekeeping ya mereka harus mendalami housekeeping. Ya. Restoran mereka harus mendalami restoran. Di kapal itu ada jurusan apa saja ya Pak? Semua jurusan Ibu. Kalau untuk hotel itu kita dari bagian belakang atau back office sampai ke front of the house, itu yang bertemu dengan tamu kita ya. Jadi dari housekeeping, dari laundry, dari restoran, dari reception atau guest relation itu mencakup semuanya. Jadi semua departemen itu ada. Berarti jurusan perhotelan ini ya Pak ya? Ya, perhotelan itu sangat berkembang sekarang. Iya. Nah, untuk kemampuan bahasa, bagaimana menurut Bapak tentang kemampuan bahasa ini
ketika kita menjadi awak kapal? Untuk Inggris itu paling penting. Inggris itu nomor satu, atau mandatory ya Bu ya. Kita tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional. Bahasa Jadi internasional, ya, yes. jadi kita harus mendalaminya. Berarti sebelum berangkat juga harus pandai bisa berbicara bahasa Inggris ya? Ya, tentunya karena kita dari interview sudah bahasa Inggris, kita keseharian di sana menggunakan bahasa Inggris. Ya, bahasa lain itu hanya untuk nilai plus ketika kita ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya, karena bertemu dengan berbagai negara, kita harus menggunakan bahasa internasional ya Pak Ya, ya? pasti bahasa Inggris. Nah, selain itu ada lagi ya Pak pertanyaan, apa saja resiko bekerja di kapal pesiar? Resiko yang saya takuti selama ini ya pasti sih Bu, di atas Ya, laut gitu kan, di ya. atas laut pasti kita Luas sekali. aduh tenggelam Ya, nih, ya. tenggelam gitu kan. Tapi kita diajarkan bagaimana kita menyelamatkan diri ketika ada bahaya, Ya. ketika ada perompak, bajak laut, serta kebakaran. Itu sih kita diajarkan sebelum kita ke kapal itu kita mengikuti pelatihan gitu. Dulu. Pelatihan untuk basic kita menjaga diri atau menyelamatkan diri ketika terjadi kecelakaan ya. Berarti harus bisa berenang ya Pak ya? Untuk- Harus itu ya? Untuk berenang itu nggak harus Bu, Oh, nggak nggak harus ya, karena kita kan pakai life jacket ya, jadi itu bisa semua pakai, jadi nggak harus yang bisa berenang atau tidak bisa berenang. Ada lagi pertanyaan Pak ya? Ini pertanyaan yang sedikit pribadi. Gimana nih Bu? Bagaimana cara Anda untuk mengatasi homesick atau rindu rumah? Ketika saya rindu rumah nih ya Bu ya, yang saya lakukan itu saya tidak pernah membuka galeri tentang foto keluarga. Oh begitu? Ya. Jadi malah nggak buka galeri? Nggak buka, karena kalau saya buka saya makin rindu. Makin Nah rindu. itu satu, ketika saya memang tidak ketahan lagi rindunya, Hah? saya join atau sharing-sharing tukar pikiran ke senior-senior yang Indonesia ya Bu ya, negara dari negara kita, Indonesia itu kita tukar pikiran ke mereka ngasih nasihat, mereka nguatin saya, itu sih Bu. Iya. Kalau itu terakhir nggak ketahan lagi rindunya, saya langsung telepon orang tua, tanya Telepon kabar. orang Ya tua. itu sih. Ada sinyal di tengah laut ya Pak? Wifi sih Bu, Oh. ada wifi dari kapal. Iya. Ketika Bapak berlayar, pernah kapal bersandar? Tentunya ketika kita mengunjungi suatu negara itu kita bersandar. Bersandar, iya. Pernah shopping di sana? Apa saja yang dibeli? Untuk shopping sih banyak ya Bu ya, di sana di Iya. pinggir dermaga atau port Iya. itu masing-masing port pasti ada icon atau souvenir dari negara tersebut, iya, iya. seperti kemarin saya ke Cozumel, Key West, Bahama, itu semua menyediakan souvenir dari negara mereka masing-masing. Ya. Oleh-olehnya nanti luar biasa ya ketika kita pulang. Ya banyak sih. Biasanya yang berangkat bawa satu koper, pulang bisa 2 atau 3 koper buat Wah. oleh-oleh. Modal pulang juga lumayan besar ya Pak ya. Ya kita harus bawa koper lagi kan 2 buat Ya. oleh-oleh. Saya pernah punya pengalaman Bapak. Ya, Karena itu pengalaman dulu gimana? pernah menjadi perawat ya. Ya. Itu di rumah sakit Jakarta, salah satunya di situ tentang medical check up para kapal pesiar. Jadi si kapten, cleaning service, itu di situ berbagai macam. Ternyata ada awak perempuan juga ya yang bisa berangkat ke sana. Ya banyak teman-teman saya banyak. malah banyak Bu. Ya. Gitu. Ya di sana saya bekerja, teman kerja saya ada yang perempuan. Itu makanya itu saya tanya, kenapa motivasi kalian di sini? Karena kita harus survive tentang hidup kita. Kita nggak boleh stuck di satu negara kita yang kita tidak bisa andalkan gitu sih Bu. Jadi mereka harus membiayai diri dia dan keluarganya, makanya mereka survive, memberanikan diri bekerja jauh. Yang notabene kan perempuan kan Iya. lebih takut atau lebih riskan ya Bu ya ke luar negeri atau apalagi di kapal Iya, gitu sih. iya, iya. Motivasi mereka yang besar untuk membuat mereka kerja di kapal. Ada syarat tertentu, Bapak sudah menikah atau boleh menikah pada saat menjadi awak kapal? Untuk syarat menikah atau belum menikahnya itu tidak ada. Yang penting nggak kita mempunyai skill dengan ilmu pengetahuan tentang dunia perhotelan, tentang apa kita mau melamar ke kapalnya sih Bu. Seperti itu. Oh begitu. Kalau boleh, Bapak, saya boleh minta satu pesan. Bagaimana dengan untuk yang lulusan SMK yang jurusan perhotelan? Mungkin dari adik-adik ini bisa
menjadi seperti Bapak, mengikuti Bapak. Amin ya, amin. Iya, iya. Ya, amin. Untuk SMK jurusan perhotelan itu adalah udah nilai plus Bu bagi Oh, iya. saya. Udah nilai plus, udah gerbangnya udah kebuka lah, gemboknya istilahnya, Oh. tinggal masuknya aja gitu. Luar biasa pemirsa. Iya. Karena apa? Mereka sudah mempunyai ilmu dasar tentang perhotelan, tentang FB service, Yes. housekeeping, laundry, front office, itu mereka udah punya nilai-nilai dasar, serta mereka pasti sudah melakukan on the job training, ya Bu ya. job training, yes. 6 bulan kan ke lapangan kerja ke hotel. Nah itu makanya mereka sedikit banyak sudah mengerti, tinggal bagaimana mereka mengasahnya lagi menjadi yang profesional seperti itu. Itu nilai plus kalau untuk saya dari SMK perhotelan. Ya. Terakhir Bapak, Ya Ibu, boleh? gimana? Boleh. Sudah berkeliling ke dunia mana saja Bapak? Untuk keliling dunia kemarin itu saya sudah ke benua Amerika. Wow. Iya, ke benua Amerika. Benua Amerika. Iya, ke Asia. Asia. Ya, saya join itu kemarin terakhir di Miami di Amerika Serikat. Amerika Ya, Serikat. di Amerika Serikat. Saya ke Bahama, ke Wow. West, Banyak ya. Haiti, ke Barbados. Banyak sih Bu, banyak negara-negara yang saya Luar kunjungi. biasa. Ya. Saya belum satu pun itu. Ya, nyusul. Oke, terima kasih Pak Yoken atas Ya, pengalaman sama-sama. yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan adik-adik kami yang di SMK jurusan perhotelan mengikuti jejaknya Pak Yoken. Harus Ya, wajib. harus. Berarti saya nanti bisa bekerja sama dengan Pak Yoken ya. Boleh Ibu, boleh. Nah, Nanti kita kontak-kontakan aja. Boleh kasih pesan Pak untuk adik-adik? Boleh. Untuk adik-adik dari SMK perhotelan yang ada di manapun ya, kalian harus kejar mimpi kalian. Kalian itu udah nilai plus kalau mau kerja mengikuti jejak saya. Ya, dalam motivasi saya untuk kalian semua itu, satu, kalian itu boleh nyerah, kalian itu boleh berhenti, tapi kalian itu nggak boleh putus asa. Ya. Karena udah putus asa itu mimpi hanyalah mimpi, nggak akan jadi kenyataan. Jadi kalian itu harus survive, harus semangat untuk cita-cita kalian serta mimpi kalian. Jadi kalian harus semangat, kejar terus mimpi kalian. Apa yang menjadi motivasi kalian? Itu sih. Terima kasih Pak Yoken. Nah, untuk adik-adik yang lulusan MTS maupun SMP, kami dari SMK ACI telah membuka jurusan perhotelan. Bagaimana dengan adik-adik berminat untuk berlayar di kapal pesiar? Kami sudah melakukan kerjasama MOU dengan Pak Yoken. Ikuti jejak Pak Yoken. Luar biasa sekali pengalamannya. Mulai sekarang sudah bisa dibuka pendaftarannya. Mari untuk adik-adik yang lulusan MTS dan SMP bisa bergabung dengan SMK ACI Metro. Terima kasih Pak Yoken atas Sama-sama, waktunya Ibu. hari ini. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.